Waktu itu saya mengagumi Asri yang baru, layoutnya, desainnya. Tapi saya ceritain ke Mas Yongki gitu loh. Wah, ini keren banget nih layoutnya. Wah, begini, begitu, begitu. Eh, Ternyata kan layout yang lama buatan Mas Yongki ya. Nah, itu buat saya tuh. Buat saya lucu ya, tapi nabokin saya sendiri. Jadi saya sama saja menjelek-jelekan karya Mas Yongki, kesannya gitu ya kan. Padahal saya cuma mau, ini bagus banget. Waktu itu kalau nggak salah karyanya Hani ya. Mas Hani, Mas Harni Kardinata ya. Yang baru, aslinya yang baru gitu ya. Yang lama, Mas Yongki yang buat kalau nggak salah sih gitu. Jadi saya saking sangat lugunya mengatakan itu ke Mas Yongki, ingin bercerita, ini kerennya Mas ya gitu ya. Padahal ini menjatuhkan martabat Mas Yongki. Itu yang saya ingat itu yang lucu itu, kebodohan dan keluguan saya pada beliau. Karena apa-apa cerita gitu. Ada sesuatu yang baru cerita. Karena ya itu kedekatan yang yang sangat dekat karena dia sebagai kakak lah ya gitu ya. Karena buat kami itu dulu di sana gudangnya pengetahuan. Kami bisa bebas mengacak-acak buku Mas Yongki. Kami bisa banyak hal lah cerita dari Mas Yongki. Kalau sekarang saya nggak punya cerita apa-apa kan. Dulu sumbernya dari Mas Yongki, sekarang dari sebenarnya dari Irwan sekarang. Jadi buat saya tuh seneng. Jadi punya pengetahuan dari orang yang memang ada di habitat itu gitu. Baik itu secara kompetensi maupun kondisi di Trisakti, jurusan Trisakti atau di Kapro di Trisakti gitu. Jadi kami senang, terutama sih senangnya kalau ke rumah Mas Uki karena buku-bukunya itu. Jadi saya sampai sekarang ini jadi begini itu sangat tidak lepas dari pengetahuan mata yang melihat-lihat buku-buku atau apapun yang ada di rumah Mas Yongki. Saya kan datang dari grassroots ya, dari tempat yang tidak layak untuk berkembang hidupnya gitu ya, untuk secara psikologis gitu, daerahnya angke, tempat yang ya eh, terminal, stasiun, pasar dan lain sebagainya. Jauh dari ranah desain lah. Gitu. Sama Songki itu memberikan segalanya kalau buat saya. Waktu di kampus, jadi kami lebih senang diajari secara uh, tidak formal ya. Kayaknya justru pengetahuan yang didapat tidak formal itu lebih melekat. Karena cerita-cerita tentang maksudnya punya banyak link gitu, punya banyak hubungan dengan Jepang, desain-desain Jepang dia sangat mengapresiasi itu. Jadi sejak dulu saya selalu membandingkan antara barat dan timur gitu. Jadi waktu mengajar pertama kali gak Masuki memberikan segalanya nih, materinya nih gitu. Jadi, terutama catatan-catatan nih kayak gini nih, aduh sampai saya sefotokopi gini saya simpan gitu ya. Ini dulu kita remehkan ini. Kayaknya aduh banyak amat sih buat apa gitu. Setelah kerja kita butuh ini untuk kita bikin konsep. Sekarang jadi dosen ini di kebet-kebet lagi. Mas Ongki orang yang perpustakaan berjalan kali dia itu ya. Jadi apa saja dibaca, apa saja disimpan dalam otaknya, lalu dikeluarkan secara informal gitu pada ya kita saya sih merasa beruntung ada di pergaulan itu, terutama teman-teman mengajak saya masuk ke dalam kelompok yang dekat dengan Mas Yongki. Gitu. Setiap kali ngerjain uh,
apa namanya yang tiap Jakarta Fair sama PPI ya, produk PPI ya, pembangunan Indonesia apa produk, pokoknya produk Indonesia lah gitu ya. Setelah jadi ada event lain selain Jakarta Fair, ada pameran produk Indonesia, kalau nggak salah. Nah, saya, Mas Haris, Mas Winoto ya. Satu lagi di luar Derek itu Sadrin Jaya gitu ya. Kalau enggak ya tambah satu lagi Santoso. Kadang-kadang gabung sama grupnya Pak Kris dan Pak David gitu. Antara 22 sampai 25 gitu ya. Kan 26 lulus ya, sekolah selesai. 6 tahun kerja apa kuliah. Itu baru sarjana lokal. Sekarang masih umur berapa nih? 61-an. Oke, jadi berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu kurang lebih ya? Hampir ya? Hampir 40 tahun ya, 30 sekian lah. Dia adalah orang yang setia dan tidak selingkuh dalam profesi. Dia sepenuhnya adalah guru, dosen. Ya karena mungkin karena latar belakang keluarga yang cukup ya. Jadi dia fokus, apapun yang dibicarakan adalah tentang pendidikan. Pekerjaan-pekerjaan lain di luar side job itu cuma sekedar untuk membantu atau melatih mahasiswanya atau temannya kayak saya, mungkin Irwan udah pernah merasakan itu. Jadi dia nggak pikir-pikir uang gitu ya. Sepenuhnya buat aktivitas itu sendiri, dan mungkin pada waktu nego juga dia nggak mikirin duit gitu ya. Jadi itu kita lakukan juga, kami juga lakukan itu untuk belajar gitu, praktek dari pengetahuan yang didapat di kampus. Jadi begitu kita keluar, selesai sekolah, kita udah cukup siap, cukup punya percaya diri untuk waktu melamar pekerjaan gitu ya. Karena di lamar pekerjaan itu selalu disebutkan sudah mengerjakan apa saja atau pengalamannya apa gitu. Jadi itu kami sebutkan, itu menjadi poin plus gitu. Dan yang pasti Mas Yongki adalah orang yang setia di pendidikan, dan dia tidak pernah selingkuh di situ. Pendidikan dasar desain grafis, dia concern ke situ. Yang banyak dan sering dilupakan. Yang penting dia itu konsisten di situ, dan sekarang pun saya jadi orang yang mengikuti dia gitu. Maksudnya ini kompetensinya grafis desain gitu. Desain tuh memang struktur gitu ya, form gitu ya. Cara mengolah dan menata elemen-elemen itu. Dia itu konsen, dan dulu konsennya gitu. Desain praktis tuh Mas Yongki mengajarkan dengan baik gitu. Apalagi yang tadi saya bilang nih, catatan-catatan yang di sini nih, dia rinci sekali. Elemen desain dibagi menjadi beberapa kategori dan lain sebagainya, dan masing-masing punya orang yang tricky dalam hal definisi dan fungsi gitu. Dia selalu mendefinisikan kalau ini apa dan fungsinya apa gitu. Kalau konsep kan semua orang juga bisa, bukan seorang desainer juga bisa memberikan konsep itu. Pak Iwan orang praktis kali ya. Tapi di balik kepraktisan Pak Iwan, dia juga seniman gitu. Nah, Pak Iwan bercerita case by case, di kasus per kasus di pekerjaannya. Mas Yongki kasus per kasus di buku gitu. Ya bedanya Pak Iwan kasusnya ada di industri, Mas Yongki kasusnya ada di sekolahan. Mas Yongki ingin orang lain seperti dirinya. Baik itu kinerja maupun semangat
Terus terutama baca buku gitu ya. Dia paling sebel kalau orang yang nggak baca buku gitu. Kadang-kadang saya takut juga kalau udah baca belum buku ini gitu kan. Kita belum baca tuh. Mau deket-deket takut tertanyain lagi. Jadi seringkali dia kecewa dengan orang-orang yang di bawah ekspektasi dia gitu ya. Makanya orang-orang yang tertib, rajin, dia kan wadah paling nggak ada deh itu manusia langka tentang filing. Yang dia suka tuh pernah dia cerita tentang Rina. Rina kan filingnya bagus, jadi oke Rina tuh jadi dia bisa menyatakan perbandingan itu gitu. Jadi dia selalu kecewa, selalu kan kembali, wah dia selalu ngomong Irwan ini begini gitu, saya ini begini gitu kan, karena dia kecewa tidak memenuhi standar atau apa ya fit on and proper versi Mas Yongki gitu. Itu yang saya lihat Mas Yongki lupa bahwa setiap orang punya latar belakang uh, dan pengetahuan atau budaya yang berbeda ya. Sama satu hal, waktu kami ke Jogja, Mas Yongki pernah marah pada saya ketika saya menawar barang di Malioboro. Mas Yongki lupa kalau itu berbeda, saya berbeda dengan Mas Yongki yang dari kecil lahir sudah bergelimang harta ya. Saya mau kuliah di Trisakti harus minta surat dari sampai kelurahan supaya bisa dicicil. Jadi pada waktu saya menawar di Malioboro dia marah gitu. Beralasan marahnya sih sebenarnya pada waktu itu. Pada waktu itu saya juga kesel karena kan kondisinya berbeda ya saya dengan Mas Yongki. Tapi sekarang itu jadi pecutan buat saya. Dan saya tidak mau menawar untuk barang-barang yang dijual oleh orang-orang tertentu yang memang mereka membutuhkan itu. Kesetiaan yang tadi saya bilang. Jangan mempolitisir profesi guru, dosen, guru gitu ya. Ya udah, kita kalau sudah mengajar lakukan itu sebagai orang yang seharusnya melakukan hal yang semestinya dilakukan gitu ya. Termasuk contoh konkret dalam kehidupan gitu ya. Karena dia saya bilang tuh orang yang tidak pernah selingkuh dalam hal profesi. Dia kapanpun dia jadi guru gitu, di rumah, di mana dia cerita tentang segala sesuatu ya ceritanya berkisar itu. Kalau dari mahasiswa catatan itu dia belajar gitu. Saya menangkapnya belajar, dia kan ngomong baca gitu. Contoh, dosen itu contoh bro, Wan? Contoh perilaku, contoh ya mahasiswa ngeliat kan rajinnya, contoh tepat waktunya, contoh berkaryanya gitu. Berkarya nggak mesti ikut-ikutan apa gitu, coret-coret juga gitu. Waktu saya di BINUS juga bikin undangan rapat kan, saya seneng aja gitu main desain gitu kan. Irwan pernah bilang, Mas yuk kerajinan banget sih gitu. Karena saya senang aja gitu kan udah ini kompetensi kita. Kita desainer gitu. Ya apapun kita kerjakan kita senang aja gitu kan, dengan senang hati. Saya diberi bisa menggambar, saya menggambar, bisa layout, bisa apa saja. Itu kan jadi memotivasi mahasiswa kita gitu ya. Karena di era sekarang mahasiswa kan tidak, kalau soal mau
dengerin ngomongan kita sih, waduh di YouTube udah banyak banget ya, ada bagus-bagus. Tapi kan dia cuma mau lihat yang konkret gitu ya. Dosennya memberikan contoh nggak nih gitu kan. Kalau dosennya memberikan contoh ya dia mau gitu ya mendengarkan kita gitu ya. Contohnya segala macam gitu. Itu saja sih pesan saya semua sama teman-teman yang masih muda, terutama mereka yang pintar-pintar. Aduh banyak yang pintar-pintar deh. Tapi berikanlah contoh pada mahasiswa. Dari sudut mahasiswanya ya. Dari sudut mahasiswanya ya kan memang tujuan mau kuliah apa gitu ya. Itu balik lagi ke mereka sih. Karena lagi-lagi tuh kalau yang dari keluarga yang berada mungkin ya seringkali nyantai aja diabaikan aja nggak lulus nggak apa-apa gitu ya. Terus mentalnya cukup kuat gitu. Sebenarnya kalau kita sekolah ya track recordnya ya sekolah eh, mendengarkan, menyimak, mengerjakan sesuatu, masuk 3 keluar 9, masuk 2 keluar 8 gitu ya nilai-nilainya gitu ya. Dari nggak pernah bahkan masuk 0 bisa jadi 9 keluar gitu. Itu kan menyenangkan gitu ya. Karena mengingat saya waktu jadi mahasiswa, dosen baru pulang dari luar negeri aja mau cerita doang, kita itu udah siap-siap duduk di kursi yang disediain, aduh kadang-kadang penuh ruangan, ngintip aja, cuma mau denger cerita dosennya baru pulang dari Vancouver gitu ya. Se apa seingin tahuan itu yang seharusnya dibangun oleh mahasiswa sekarang, walaupun memang sekarang udah zaman sosmed, semuanya itu udah entertain banget. Jadi ya mungkin dosennya, ya baik ke dosen lagi mesti punya trik khusus kali ya. Tapi dari mahasiswa sendiri mesti terbangun sih. Ya saya bersyukur juga anak-anak saya tidak melupakan fungsi dia sebagai mahasiswa gitu. Kalau saya lihat kadang-kadang nggak mau istirahat untuk mengerjakan PR-nya, kadang-kadang saya yang khawatir gitu. Ya, kalau itu udah ada, nanti hasilnya kita bisa ngerasain. Pasti Irwan juga setuju. Kita malu ngelihat desain-desain kita yang lalu kan. Yang lama-lama itu desain tuh, apalagi yang masih kita ngumpulin uang ya. Yang penting dapat duit ya kan, Wan. Desainnya terserah, dia mau apa, gua kasih apa gitu kan. Tapi kan sekarang makin lama kita pengen, aduh ini waktunya lah kita untuk menyenangkan diri sendiri gitu ya. Desain kita, apalagi Irwan udah bergaul di seluas dunia, ya lebih menyenangkan dibanding dulu kita ya. Jadi nanti dipetiknya kemudian kalau kita melakukan perhatian maupun pekerjaan-pekerjaan di bidang desain kita sendiri. Atau di kompetensi kita sendiri. Karena kita sudah memilih jurusan ini, suka lah gitu, senang lah di situ. Karena sampai sekarang saya kalau bukan mahasiswa, saya masih senang nih. Sampai sekarang nih saya masih senang aja gitu beruntung ada di habitat ini. Jadi nggak karena terpaksa melakukan sesuatu, nggak karena didorong orang lain, tapi karena senang gitu. Karena senang.